Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur. Yang saya hormati audiens yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan hingga hari ini. Kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan sehat dan selamat sentosa. Saudara-saudara sekalian, 2 tahun kita berjuang melalui pandemi bersama. Banyak suka duka yang datang dan pergi begitu saja. Banyak kejadian dan momen yang kita lewatkan dalam 2 tahun ke belakang. Momen berkumpul bersama keluarga, bekerja bersama, bersekolah, bercanda gurau bersama, berkumpul dalam suatu kelompok masyarakat, dan masih banyak lagi yang kita lewatkan. Sedih rasanya jika kita kembali ke belakang. Bagaimana kabar duka selalu menyelimuti dan menghantui kita semua. Bagaimana para petugas medis, bahkan ada yang sampai meninggal, berjuang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan juga menjaga kita yang mungkin ada sebagian di sini untuk bisa kembali ke keluarga kita masing-masing dengan selamat. Namun saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa waktu terus berjalan. Waktu tidak pernah berhenti berdetik. 1 detik bagi petugas medis sama pentingnya untuk menyelamatkan orang yang berjuang demi kesehatannya. Maka kita sebagai warga Indonesia juga harus ambil bagian dalam menyelamatkan bangsa kita sendiri. Bangsa kita sedang terpuruk, perekonomian kacau, pendidikan terkendala, pemerintah yang cukup goyah dalam menghadapi pandemi, dan mental yang hancur akibat kita yang kehilangan banyak orang yang kita sayangi. Sekarang waktunya kita bangkit dari kursi, beranjak dari sofa, dan berdiri tegak menghadap langit, karena cita-cita dan bangsa Indonesia perjalanannya belum berakhir. Walaupun pandemi belum berakhir, namun kita sudah menunjukkan progres yang pesat. Dengan UMKM kecil yang saat pandemi tutup dan terpuruk, sudah mulai bangkit dan buka kembali, serta mengangkat perekonomian bangsa Indonesia. Sekolah sudah mulai dibuka lagi untuk mengembalikan semangat juang para generasi penerus bangsa untuk belajar mempersiapkan diri membangun masa depan yang lebih baik. Rumah-rumah ibadat juga sudah mulai dibuka kembali, dan untuk membuka pintu kita kembali kepada Tuhan. Masyarakat juga sudah mulai beraktivitas dan keluar dari rumah seperti dahulu kala. Langkah berani yang telah kita ambil ini janganlah dibiarkan kendor. Kita harus tetap berjuang melangkah menuju tantangan yang lebih besar. Di era pandemi yang kita juga belajar berbagai macam kecanggihan teknologi, itulah yang harus kita manfaatkan sebagai pendukung dalam mencapai target kita, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Identitas kita sebagai warga negara Indonesia yang multikultur dan berbudaya harus kita manfaatkan dengan penuh. Bagaimana kita kembali bersatu dan berkomunikasi setelah dipisahkan oleh jarak. Bergotong royong
berduyun-duyun membangun fondasi yang baru lagi. Apalagi didukung dengan teknologi yang semakin maju. Bagaimana pemanfaatan Gojek bisa mengangkat perekonomian Indonesia sekaligus memotong permasalahan kemiskinan di Indonesia. Lapangan kerja yang menjadi lebih luas juga. Adanya teknologi juga mendukung untuk saling mengedukasi satu sama lain. Sehingga tingkat pendidikan di Indonesia semakin tinggi dan tingkat kriminalitas di Indonesia semakin turun. Bagaimana para pemuda yang lebih memahami gadget juga memanfaatkan momen ini dalam membangun startup yang membantu masyarakat yang kurang mampu dan juga bangsa negara. Tenaga pendidik juga harus berjuang, belajar dan mengajar murid-muridnya agar mereka semakin peka terhadap era digital yang semakin maju. Infrastruktur juga yang perlu mengalami digitalisasi juga harus ditegakkan. Pembayaran cashless adalah upaya yang baik dalam era digital ini dalam bentuk efisiensi bagi masyarakat. Namun perlu diingat saudara-saudara, pandemi belum usai. Perjalanan menghadapi COVID-19 belum berakhir. Kita masih tetap waspada, namun berani bertindak. Tingkatkan kewaspadaan, namun jangan lupa tingkatkan juga keberanian dalam bertindak apapun resikonya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan profisiat untuk kita semua yang sudah sampai di titik ini. Dan saya yakin bahwa pandemi ini bisa kita atasi semua saja tanpa terkecuali. Kuncinya adalah bersatu dalam keberagaman yang kita miliki. Inilah identitas kita yang menjadi unik di antara satu dengan yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur. Baik, narasumber mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama, umur, lalu dari universitas mana, lalu semester berapa ya? Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Rustanto, umur 18 tahun dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, semester pertama. Oke, terima kasih. Sekarang Indonesia ini sedang beranjak bangkit dari pandemi ini kan, dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, menurut Brian sendiri, ada saran nggak atau ada upaya inisiasi apa yang dibutuhkan Indonesia dalam merealisasikan upaya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini, khususnya untuk pendidikan Indonesia? Untuk di bidang pendidikan, sebenarnya dengan adanya gebrakan dari Pak Nadiem sendiri untuk kampus Merdeka sendiri itu juga sudah cukup baik. Kita dibebaskan sesuai dengan passion kita dalam belajar, tidak ada pemaksaan. Namun menurut saya yang mungkin yang bisa diperbaiki ada di dasarnya. Jadi ada baiknya kita karena pandemi itu tadi selama 2 tahun, kan nggak sebentar juga 2 tahun. Ya. Jadi ada baiknya dites lagi dasar-dasarnya agar kita tahu kalau kita ini siap buat lanjut gitu ke tahap berikutnya di masalah pendidikan, seperti itu sih. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir. Dari universitas sendiri, apakah pernah menyediakan fasilitas ataupun mata kuliah
tentang pendidikan kewarganegaraan sendiri? Untuk di kampus saya, di universitas saya, ada pendidikan Pancasila dan juga ada pendidikan kewarganegaraan, dipisah. Untuk semester 1 itu di pendidikan yang kita dapat itu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di semester 3, seperti itu. Nah. Untuk, efeknya atau pentingnya sebenarnya, tidak dirasakan secara langsung ya, itu kan lebih ke, apa ya, sifat dan moral perilaku kita. Jadi, ya lebih kayak menyadari saja kayak, wah kita selama ini sudah menjalankan kayak gini gini gini, yang benar gimana, yang buruk gimana, seperti itu. Tidak ada efek secara langsungnya, tapi lumayan untuk pengetahuan tambahan kita, seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih Brian atas ketersediaannya mau di interview. Terima kasih. Sama-sama.